teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya, Kakek Ina di sini dan suami Paul, suami saya tercinta. Jadi seperti yang kalian sudah nonton di video sebelumnya, saya dengan Paul tuh sudah beli kereta untuk bayi dan kursi car seat buat di mobil ya. naik kereta api. Tapi kemarin waktu di video itu tuh saya tidak kasih tunjuk detailnya seperti apa yang kita beli dan harganya berapa. Jadi kali ini saya akan kasih lihat kalian saja, sekalian kita mau review apakah barangnya itu betul-betul worth it sama harganya atau tidak ya. Nah teman-teman, jadi yang kita beli kemarin tuh satu paket ini kereta sama itu nanti untuk kalau dia sudah di atas 1 tahun ya. Terus ada tasnya nih. Tasnya ini kemarin harganya saya tuh sudah 117.000 kalau saya tidak salah. Terus ini juga yang tadi saya bilang nanti bisa diganti ke keretanya kalau bayinya sudah lebih besar. Sama ini kita beli ekstra. Dia tidak satu paket dengan keretanya teman-teman, tapi ya warnanya mirip-mirip dan dia bisa dipasangkan juga dengan ini kereta. Jadi kalau misalnya kita pergi belanja begitu, kita bisa tinggalkan yang besar ini sama yang itu supaya mobil tidak penuh. Kita pakai saja yang ini. Oke. Jadi Paula akan kasih lihat ke kalian kelebihan dari yang kereta yang kita beli ini. Apa itu? Itu adapter buat Oh ya. car seat. Ya. Kan masuk di atas. Oh jadi kalau mau pakai car seat itu harus pakai itu. Boleh. Harus pakai adapter dulu. Terus ini buat adek. So, kita bisa tutup di sini. kalau dingin bisa tutup di situ kalau banyak angin ya. Dia lahir di bulan September, bulan Desember dan Januari, Februari dingin. Oke, jadi Dan buat bule paling penting. oh jadi bisa dikasih panjang. Iya, tapi ya, buat istriku begini. Oke. Dan saya suka di sini gampang dibuka. Bagaimana? Nih, begini saja. Oke. Sudah. Lagi tidur jangan bangun. Jadi kalau misalnya kita kayak ada termin ke dokter, appointment begitu, kita bisa bayinya tetap di dalam, kita tidak perlu gendong, kita buka saja dari sini dan diangkat. Kalau misalnya tidak terlalu banyak matahari, coba aku kasih ke belakang dia punya itu. Kita buka di sini. Kita harus apa? Tekan, oke. Di sini dan buka. Jadi terus dia bisa naik setengah juga nih kayaknya tuh. Kayak gitu atau full begini. Dan di sini tuh kita bisa buka di belakang. Coba saya buka supaya udara bisa masuk lebih bagus begitu ya. Tuh. Oke. Dan saya suka karena kalian lihat dia punya bahan itu, bahannya tuh sangat bagus. Seperti kita bahan sofa. Jadi kalau misalnya musim dingin itu paling dia paling hangat, bakal paling hangat di dalam ya teman-teman. Dan dalamnya tuh seperti ini. Ini apa ini? Rain cover. Oh, untuk hujan ya. Kalau misalnya hujan Kita taruh di sini aja dan kalau hujan bisa dibuka dan saya buka atau iya coba buka dulu. Lengkap ya, bagus. taruh di atas selesai. Oke. Tidak pasang. Terus saya suka dengan dia punya kasur ini empuk sekali tapi tidak terlalu lembek gitu ya teman-teman. Jadi kayak badannya tuh dengan kepalanya tidak akan sakit kalau misalnya kita perjalanan agak jauh ya. Tuh, jadi bagus sekali dia punya kereta. Dan kita mau buka adapter. Ya. Coba kasih masuk car seat. Oh iya, kita kasih masuk. Kalau mau pakai car seat yang itu harus pakai adapternya yang ini. Mana kiri mana kanan begini atau begini? Kayaknya begitu sayang. Yap. Gampang. Gampang sekali masuk. Cocok. Aha. Tuh, jadi tinggal Gimana ya? masukkan ke dalam ya. Oh, jadi kalau misalnya bayinya dari mobil, terus kita mau jalan-jalan dari mobil begitu, kita tidak perlu bawa itu ya. Kalau misalnya kita tidak mau bawa itu kalau di mobil sudah penuh. Jadi kita bisa kasih masuk bayinya saja di dalam sini, si Dede. Dede. Dan ininya tuh bisa ditutup juga. Supaya kalau misalnya panas begitu kan. Bikin panjang ini.
Hier drücken, ne? Tuh bisa dibuka juga ya. Coba. Kann man hier, glaube ich, ziehen. Ja. Ah ya. Oke. Dan ininya bahannya juga bagus dan dia punya. Ini tuh kemarin saya baca di Google dia salah satu car seat terbaik di Jerman ya, selain Maxi Cozy. Ach so, das? Nah, Ah. Nah, jadi bisa dibuka kayak gitu. Kalau misalnya bayinya semakin besar, semakin panjang, itunya bisa ditarik ke atas ya. Bagus sih. Tuh. Dan kasih masuk. Nah, jadi ini kasih masuk ke dalam sini begitu. Terus nanti kalau mau tutup bagaimana sayang? Oh, aku kasih itu dulu. Bagus. Ini ganggu ya. Iyo. Ah. Dan kasih masuk di sini. Oke. Sudah. Dan kalau untuk ADC. mau di eratkan tinggal tarik di bagian sininya gitu. Wah, ada. Pakai yang ini. Kiri kanan. Ditekan gitu supaya kalau kita mau cium-cium adek kan tidak terhalang dengan ini barang ya. Terus Paul ini saya lupa juga tadi ya, jadi untuk tempat tidurnya, car seat dan apa nih bagi, saya bilang saja bagi ya teman-teman, saya emosi saya tidak tahu dia punya nama apa ini barang. Lucu sekali. Itu tuh bisa dihadapkan ke depan dan juga bisa dihadapkan ke belakang. Oh iya. Coba kau bikin bagian kalau kasih ke hadap ke belakang. Yang itu. Oh ya, knop yang itu ditekan ke bawah, diangkat, masuk. Cara. Jadi bisa hadap depan, hadap belakang ya teman-teman. Nah sekarang kita coba yang itu baginya. Kita bilang saya bagi teman-teman. Coba lihat deh ke belakang. Ini bisa buat, oh jadi dia bisa duduk kayak sampai duduk sekali gitu, jadi kayak kursi. Bisa dijadikan untuk tidur. Ini dua. Iya. Tuh. So. Jadi bisa menghadap ke depan. Terus kalau kasih ke belakang sekali sayang. Nah, jadi ini tuh untuk baginya. Kalau dia sudah bisa duduk ya teman-teman. Wow, ini bagus sekali. Dia empuk. Jadi dia tidak akan tersakiti dengan tali-tali ini ya. Dan kita Ada bisa bantalnya. kasih kedua yang ini untuk Oh cuci. iya, bisa dicuci. Terus kalau misalnya terlalu panas kan, bisa duduk saja di dia punya ini ya. Terus ini untuk seat beltnya. Kalau kita di dekat sini kita bisa Kalau tekan di situ, turun, oh gitu. dapat kaki. Aha. Dan Tutup. Iyo, yang bagus ini lihat dia punya ini tuh sampai kayak ke depan sekali gini teman-teman. Ya kalau misalnya panas, dia tuh bakal sangat terlindungi ya. Oh di sini ada apanya nih? Ada kayak supaya dia terkena cahaya matahari di dalam meskipun ditutup misalnya. Tuh. kita bisa buka juga toh. Ini Untuk bisa buka untuk cuci lagi. Kalau Oh begitu. Nah biasanya kan kalau kita jalan-jalan gitu anak suka ketiduran ya. Jadi kalau misalnya mereka sudah tidur, jangan khawatir teman-teman, karena ini barang bisa dijadikan untuk tidur. Coba kau bikin. kita bisa ganti posisi kursi di sini. Oke. Tidur lagi. Terus itunya kasih naik. Nah sampai naik sekali, itu sudah maksimal itu. Turun. Naik maksudnya dia punya penutup. Ah begitu. Oh jadi kayaknya ini dikasih maksimal kalau misalnya dia posisi tidur biar lebih bagus. Kalau duduk tidak perlu harus sampai maksimal. Wih. Terus ininya nanti bisa dikasih naik juga. Oke, Kenapa baik. tidak ada Buat orang besar. Aku juga mau. Nah, jadi di dalamnya tuh bakal seperti ini. Ininya juga bisa kita lepas. Kemarin mbak-mbaknya di itu suka kasih tunjuk. Nah, terus di bawahnya itu kita bisa taruh kita belanjaan. Misalnya kalau kita pergi belanja begitu toh. Nah, seperti ini. Sekarang kasih duduk lagi. Ininya dikasih setengah dulu. Terus ini bisa dikancing gitu ya. Cukup tutup deh ini sayang, resletingnya. Tuh, jadi kita bisa tutup supaya dia tidak kelihatan kayak ada lipatan-lipatan begitu toh. Gitu. Nah, jadi kalau pas dikasih duduk Pas. cukup kayak begini saja. Dia punya ini Tidak jadi bisa kelihatan lihat rapi. Sampai ada lahir. Saya suka sekali dia punya ini tuh kayak mantap sekali ya dia bahan. Terus coba kok kasih pindah menghadap ke belakang sayang. Menghadap apa? Bukan maksudnya. Belakang ya. Bukan maksudnya posisinya kok kasih itu. Lagi. Beginilah kalau kita beda bahasa ini.
bikin pusing saja mau bicara. Bukan. Maksudnya dia kan lihat ke depan sekarang supaya dia menghadap ke belakang. Iya Tuhan. Begini nih yang kita mau bakal live terus ini. Saya juga menjelaskan, saya tidak mengerti ya. Tuh, jadi untuk yang bagi dengan itu tadi tuh kita tidak perlu adapter. Nah, tinggal balik begini. Begini lagi. Tuh, jadi kita bisa dorongnya sambil baku-baku lihat dengan baik gitu ya teman-teman. Yang saya suka juga dia punya bahan di dalam itu dia bagus ya, sangat. Tuh kalian kalau lihat detailnya. Jadi dia tidak akan bikin panas kalau misalnya terlalu banyak matahari, dan kalau misalnya dingin dia bisa menjaga supaya di dalam tuh tidak terlalu dingin gitu ya teman-teman. Dan ini sekali lagi ada tingkatannya, kalau misalnya anaknya makin besar, ini kita bisa kasih pindah ke atas supaya seat beltnya tidak kekecilan ya. Masih ingat pakai yang kita beli pertama. Aduh kasihan Elena dulu tuh dia, aduh kita beli yang paling murah buat dia ya, karena dulu belum punya cukup uang. Aduh. Sekarang adik punya bagus sekali. Oke, sekarang gilirannya saya untuk review dia punya tas ini. Saya tuh heran ya, tas-tas untuk pengganti popok buat anak-anak di Jerman tuh mahal-mahal ya. Tas begini kalian tahu 1 juta lebih nih, 1.600.000-an mungkin ya. By the way, ini kemarin kata penjualnya merek yang ini, brand yang ini tuh lebih banyak diperjualbelikan di Inggris. Ya, di Jerman tuh tidak terlalu banyak, tapi di Inggris kemarin saya baca di website juga dia tuh salah satu brand yang bagus. Tapi harganya juga maksudnya kalau saya bilang murah, memang itu tidak murah teman-teman. Tapi rata-rata kereta untuk bayi-bayi begini, kalau kalian mau cari yang kualitas bagus tuh dia harga di atas 1.000 euro. Yang harga sebelum diskon teman-teman, harga sebenarnya tuh 1.400. Cuma dapat ini sama tasnya, ya. Ini tidak dapat, ini kita beli terpisah. Itu teman-teman, kita beruntung sekali karena kemarin kita dapat diskon. Jadi cuma beli 850 euro plus tasnya ini 117 euro kalau saya tidak salah ingat ya. Jadi 900 sekian lah ya. Oke, sekarang kita review tasnya. Jadi di depan sini tuh kalian bisa taruh botol-botol, kita punya dompet atau mungkin snack buat anak atau cotton bud, kapas kayak gitu-gitu. Tisu. Ya. Pokoknya yang bisa gampang di itu dan kecil-kecil, barang yang kecil-kecil. Di dalamnya itu seperti ini bentuknya. Apa di dalam lagi? Nah, di dalam ini ada untuk taruh termos supaya air panas itu bisa tetap, atau susu misalnya yang kita hangatkan, dia bakal tetap hangat di dalam. Kita bisa tutup kayak begini, jadi kayak penghangat termos gitu. Terus ini tuh buat kalau misalnya kita lagi bepergian, lagi belanja atau kemana begitu dan harus ganti bayi punya popok, kita bisa taruh di atas sini. Tuh, ya. Kayak begitu. Ini yang putih di atas. Iya, yang saya tahu yang putih dia. Cuma saya mau kasih lihat saja seperti apa. Jadi kita bisa tutup lagi, lipat 2 kali biar hemat tempat. Terus di dalam ada pouch juga. Ini mungkin buat taruh kayak untuk krim, terus kayak tisu basah, terus untuk peralatan untuk ganti dia punya popok ya. Dan di dalamnya tuh ini kelihatannya mungkin kecil teman-teman, tapi percayalah tas-tas begini dia tuh bisa muat banyak sekali. Dulu Elena punya tuh kita beli yang tas belakang, kelihatannya kecil, tapi kalau kita kasih masuk barang itu kayak 1 koper bisa muat di dalam gitu ya. Jadi dia bisa muat banyak sekali. Kalian bisa lihat di sini tuh untuk tempat taruh popok ya. Tempat taruh popok nih di dalam. Tuh. Terus di dalam sini juga kalian bisa taruh baju ganti atau perlengkapan-perlengkapan lain. Di sini biasanya tuh kita bawa kayak apa ya? Misalnya kalau Elena kayak buku-buku atau mungkin mereka punya mainan yang mereka suka. Kalau kita perjalanan jauh begitu ya. Terus di sini juga ada apa ini? Ruang lah. Saya tidak tahu ini buat apa, kalian bisa tentukan sendiri kalian mau pakai untuk apa. Di belakang juga ada lagi ruangan ya. Jadi memang tas-tas untuk ganti popoknya bayi, tas-tas bayi begini tuh tipikal banyak sekali dia punya storage, banyak ruang di dalam ya untuk dipakai begitu. Dan dia bisa sekali lagi muat sangat banyak. Tas ini akan kita bawa kalau saya pergi melahirkan.
Jadi di Jerman biasanya kalau misalnya kita sudah dekat-dekat melahirkan 3 minggu sebelumnya atau bahkan 1 bulan sebelumnya, kita sudah siapkan tas ini. Jadi di dalam kita sudah kasih masuk, kita baju ganti, bajunya baby, terus popok dan lain-lain, supaya kalau misalnya tiba-tiba air ketuban pecah dan tiba-tiba harus melahirkan, kita tinggal naik ke mobil, tas ini sudah siap supaya kita tidak kayak buru-buru lagi mau menyimpan barang gitu teman-teman. Dan tasnya itu bisa kita gantung di sini ya, gini, aduh sabar. Jadi kita bisa gantung begini kalau misalnya kita bepergian atau taruh di bawah. Dan kenapa kemarin saya pilih yang ini dibandingkan yang lain-lain? Karena pertama ini dia sangat bagus, kualitas disarankan juga sama penjual kemarin. Dia bilang ini kualitasnya betul-betul bagus, dia tidak mudah rusak. Dan nilai plusnya, ini tuh dia bisa punya ukuran teman-teman ya. Kereta-kereta di Jerman buat anak-anak itu kebanyakan saya punya tangan tuh pasti di atas begini. Yang ini kemarin pas saya pegang, saya bilang, wah akhirnya saya bisa pegang kereta yang saya punya bahu tidak perlu naik gitu ya. Jadi kan ininya kan bisa dibesar kecilkan, nih kayak maunya panjang pendekan. Tapi rata-rata semuanya kalau misalnya yang paling pendek itu dia ukuran segini teman-teman. Jadi kalau saya pegang, saya bahu harus naik sedikit. Jadi kalau didorong lumayan jauh kan capek ya. Jadi pas saya pegang ini saya langsung, wah ini tepat buat saya. Gitu teman-teman, makanya kemarin saya lebih memilih yang ini. Nah jadi ini kalau misalnya kita mau bepergian, kita bisa lipat sampai dia sekecil mungkin gitu, baru kasih masuk di mobil. Nanti ku kasih lihat harga. Nah nanti pokoknya saya tulis harganya di bawah sini saja ya. Jadi ini tuh yang Cybeck Aton 5 tipenya. So ya, jadi sekarang kita tinggal menunggu untuk pemiliknya ini datang. Karena pemiliknya masih ada di dalam sini ya, dia masih memperbesarkan dia punya badan. Oke, demikian video panjang kami di hari ini. Terima kasih sudah nonton. Kita ketemu lagi di next video. Bye!